Halo guys, welcome back to channel Eagle Adventure. Aduh, gue baru pulang kerja. Rencana hari ini mau bikin segmen Eagle Talk di lokasi camping ground. Ini camping ground depan rumah, simple. Langsung aja lah kita tempatnya. Pengen tahu kan tempatnya di mana? Apa aja yang diobrolin, cerita-ceritanya apa aja? Kayaknya bakalan ada cerita yang horor. Oke. Tunggu aja keseruan gimana cerita-cerita malam ini yang horor-horor pasti. Oke, tunggu aja. Let's go. Judulnya camping ground. Set. Woi para sobat sepersusuan. Udah siapa aja nih? Ya ilah. Dua pendaki tersesat ditemukan dalam keadaan mau mati. Habis makan rendang 2. Woi men, gimana sehat men? Alhamdulillah sehat. Ini yang paling ready selalu nih kameramen kita nih, Mang Jai. Ini dari mana nih? Ini pendaki yang tidur. Buset dari Jonggol. Sedih gitu ngeliat mukanya gua. Aduh udah letih banget. Aduh, ini siapa nih? Ya, biasa. Mandor kita nih. Pusir. Mandor demong. Aduh. Lumayan sih nih lokasinya tempatnya. Walaupun cuma seadanya camping depan ground tapi menghayati nih situasi belakang. King coba King. Lampu King. Lumayan. Banyak sekali pohon pandan duri. Wah. Ini jatuhnya sih kayak campground sih, sedikit sepetak tapi keren. Dan depan rumah persis. Ya menghayati lah, bisa lah. Ada lahan kosong. Woi ngapain tuh bubar? Jadi malam ini mau ngapain nih King? Mau bikin konten di GoPro, cerita-cerita horor. Gimana? Muka lo ya horor men, gua sedih ngeliatnya malah. Kira-kira narasumber siapa nih yang menjadi narasumber ini? Mungkin ada 2 orang ini kita harus. Kagak lah yang punya cerita horor aja coba. Oh, iya. Gue sih banyak cerita horor. Iya. Dalam gua baju merah horor, gara-gara kelabang jadi horor. Gara-gara kelabang bubar. Aduh. Ya Pak. Oke lah, kita langsung ke intinya aja lah ya, Mang Jai. Oke. Sip. Oke. Doang gua. Ya udahlah, ntar kita nyeruput dulu kopi. Yoi. Kok nggak ada nih kopinya buset. Piknik ria ya enggak? Anjir. Ria. Terang sih ya? Terang nggak sih men? Terang. Oh, ya udahlah. Jadi apa ya? Aku tadi bingung mau apa sih? Oh, kita mau bicara apa ini? mau bicara apa? Enggak, jadi mau bagi cerita aja kan. Sambil nyobain lahan camping ground yang baru nih. Bisa dibuat tadi. Buatnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Diratain dulu ya kan. Ya udah ditemani sama pisang rebus. Udah langsung aja kan. Balik lagi sama kita. Masih ketemu sama gue, Koplak, dan ini Mang Jai. Ini yang baru nih. Kalau yang belum kenalan, kenal aja nih. Namanya siapa? Drew. Weh, langsung aja di follow IG-nya. IG-nya apa lu, Nang? Drew. Drew apaan anjing? Anang Anang Jung. Tailung. Sokore anjing. Anang Jungki. Ya. Ya, jadi momen kita kali ini kita mau berbagi cerita. Yang punya cerita horor sok atuh mangga diceritain yang horor. Terutama yang paling pengalaman di sini kita Mang Jai, dia mau berbagi cerita. Kayak apa ceritanya kita ikutin aja dari mulai yang tentang apa horor kali, yang paling horor aja seru ya. Malam-malam bahas ini. Iya boleh. Ya boleh lah kalau yang horor kalau gitu. Ya udah. Kita langsung aja deh. Gini King, gue pengen pengalaman lu yang paling horor tuh yang mana sih kalau gue boleh tahu? Paling Iya. horor.
bisa apa men naik gunung. Dia kan si Viking sering naik gunung. Iya tuh terutama yang Ada cerita-cerita. paling naik gunung tuh. Dan katanya kalau orang naik gunung apa tuh katanya nggak boleh ceritain tuh. Tadi dulu stop, jangan diterusin. Sebelum kita dengar ceritanya jangan lupa pantengin terus channel Eagle Adventure. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, lonceng dibunyiin. Yo enggak? Gimana anak Jo? Tungguin aja, kita bakalan adain giveaway ntar ya nggak? Oke, let's go. Gimana King pengalaman lu yang paling horor saat di gunung? Pengalaman paling horor Iya. yang membekas di ingatan gue sih yang gue naik ke Papandayan. Jadi menurut lu gunung yang selama ini lu naikin tuh yang paling horor yang mana sih? Di Papandayan itu Papandayan tuh iya, paling horor tuh. itu antara gue kesasar atau emang guanya nggak tahu jalan, soalnya belum ada yang pernah ke situ. Jadi posisinya itu gue turun terlalu sore tuh, itu dari Tegal Alun ke Hutan Mati. Nah turun gue harus melipir ke Pondok Salada Campground, ya kan. Itu di situ lu awalnya tuh naiknya berapa orang sih lu kalau boleh tahu? Gue berempat, Berapa tuh? Iya. Itu cowok semua? ada ceweknya, Ada ceweknya? Iya. Satu. 2. Oh, cewek dua. Hmm. Dua. Jadi yang expert ada 2 orang, cowoknya doang. Gua Itu yang termasuk. pengalaman tuh lu Hmm. sama temen lu gitu aja. Nah, itu gua ngerasa kayaknya gua udah pasrah karena nggak nemu jalan. Itu lu naik dari jalur mana? Gua udah ya jalur Papandayan cuma satu sih. Oh, jalur satu doang. Iya, cuma satu jalur dia. Naik turun satu arah gini. Iya. Naik turun sama. Oh. Posisinya itu habis maghrib sebelum maghrib. Jadi apa namanya? Dari pos mana itu? Ke bawah. Dari Hutan Mati gua kan harusnya melipir ke bawah, melipir ke kiri tuh, ke Pondok Salada tempat camp tuh. Ini gua mau motong jalan. Nggak taunya dari Hutan Mati ke pos 2 kalau nggak salah itu apa pos 3 itu longsor. Nah ini jalan yang gue temuin emang jalan setapak, jalan kayak pendaki biasa. Jadi lu nyari jalur lain itu? Gue nyari jalur lain. Itu sorry gue potong, lu itu naik jam berapa? Gue naik ya normalnya naik sih jam 7 pagi. Itu jam 7 pagi Iya. tuh, lu mulai prepare udah mulai Iya. jalan tuh. Enggak, ini posisi horornya itu gue turun. Oh jadi malah pas turun? Pas turun Pas iya. lu mulai trekking tuh belum ada apa-apa tuh? Belum ada apa-apa, masih ya biasa lah, ketawa ketiwi lah, Nah, masih enjoy lah naiknya. Nah pas turun ini yang gue udah pasrah lah, gue baca bismillah, gue nyuruh orang-orang yang ada di belakang gue tuh apa namanya, udah lu baca bacaan yang lu bisa aja, berdoa aja semoga ini bener jalannya mau ke bawah. Di situ posisi gue yang paling horor. Jadi awal mula horor lu itu pas mulai turun? Iya. Bisa nggak sih diceritain yang horor itu apa sih? tentang Gue penasaran tuh, misalkan entah digangguin kah atau apa lu ditampakin. ditampakin, dibikin bingung kan? Nah iya bener, dibikin bingung. Bikin bingung tuh. Kalau ditampakin kayak, wah itu bentuknya begitu, itu nggak ada. Tapi menurut gua Tapi karena capek kan, sugesti kita kan, udah nyerah aja gitu kan, ngelihat ada jalan bercabang nih ke kiri apa ke kanan ya. Iya. Jadi gue nyuruh teman gue, lu berhenti sini, gue ke depan, gue nyari jalan. Oh ini bukan, balik lagi gue. Jadi gue nggak gue terusin. Terus teman gue yang satu lagi yang cowok ini ngeliat jalur, cuman jalurnya itu dari gue berhenti ini ke bawah itu tas, keril segala macam harus dilempar. ya Kalau enggak itu sama orangnya bisa jatuh, soalnya terjal. Iya. Jadi gue ngelemparin, gue nggak peduli dah tuh itu frame keril gue patah atau enggak. Gue lempar. Itu kan Nah. lu berempat tuh. Itu lu batangan semua ya? Batangan semua. Iya lu. tadi kan cewek. Kan Ada ceweknya ya? ceweknya, iya. Nah itu kan horor tuh, yang mulai ngerasa, kok aneh sih. Iya. Siapa sih itu yang pernah ngerasa? Gua. Lu ngerasa pertama. Iya, gue ngerasa pertama. Tapi tuh yang belum lain yang belum ngeh tuh. Belum ngeh. Mereka masih enjoy. Oh ini emang jalurnya kayak gini kali gitu kan. Kalau gue udah berasanya, wah ini kayaknya bukan jalur
pendakian biasa nih Tuh, pada tuh, tuh. biasanya. Itu sebelumnya belum ada yang merak situ. Belum ada karena Ataupun? itu ya kan gue misi gue waktu itu kan gue pengen namatin gunung yang di Garut. Heeh. Gue ke Guntur udah pertama kalinya gunung, terus ke mana, ke Cikuray udah, nah terakhir yang Papandayan kan. Nah belum ada yang punya pengalaman ke situ satupun, makanya buta lah dari hutan mati ke bawah tuh. Harusnya kan bisa dari hutan mati ke bawah langsung lewatin Melipir yang kawah Ya, kawah itu kan, kena longsor itu kawah ya. Bereng, karena jalannya longsor. Nah, Terus muter ke Pondok Salada tempat camp itu. jadi lu di situ menurut lu horor tuh karena lu kayak dibikin bingung gitu. Iya, dibikin bingung, dibikin linglung. Itu yang paling menurut gua anggap horor ya begitu. Itu kondisi Iya. cuaca gimana tuh? Apa ntar udah sore kayak udah mulai Udah sore, malam? Udah sore. udah posisi udah 5:30. Nah, udah sampai nemuin apa namanya paralon Paralon apa tuh? air, saluran air. Oh iya. Kan di iya. Gunung Papandayan kan udah dikelola sama swasta waktu itu kan. Mm-mm. Nah, itu isinya tuh ada paralon lah buat tiap pos tuh Ya. ngalirin air kan. Udah ketemu itu, gua udah lega, bilang alhamdulillah udah ketemu apa namanya dataran lah. Gua teriak-teriak kan, itu posisinya belum kebuka trek tuh, masih vegetasinya masih lebat, masih banyak pohon, masih di dalam hutan lah itu posisinya kan. Iya. Gue teriak-teriak, oi, kayak kalau kayak naik gunung kan apa namanya teriak-teriak kayak gitu kan wajar ya buat Iya. buat kode kan atau buat manggil temennya lah. Gue denger ada suara di sebelah kiri gue tapi jauh, kecil kan suaranya, kayak ada suara ibu-ibu gitu kan. Iya. Ibu-ibu pedagang lah kan, di Papandayan kan banyak pedagangnya. Nah, udahlah. Tani. Ada pedagang Dagang. tiap di gunung ada pedagangnya itu di Papandayan. Jadi tuh lu sekitar tahun berapa tuh? 2000 berapa? 2016 Itu udah ada yang dagang udah ada di tiap pos. tiap pos karena udah dikelola swasta kan waktu itu. Oh iya. Ya kan? Berarti kayak udah kayak taman nasional gitu ya? Bukan sih? Bukan Bukan. termasuk iya. Kalau taman nasional kan dia dikelola pemerintah kan. Mm-mm. Nah udah teriak-teriak begitu kan, akhirnya si ibu ini nyaut ya kan. Oke lah, gue teriakin terus, gue ikutin terus suaranya itu, suara ibu itu posisinya udah maghrib. Gue bilang ajan maghrib nih, berhenti dulu ya kan, selesain dulu gitu ajan maghribnya. Iya. Baru jalan lagi. Akhirnya si ibu itu udah makin deket gitu suaranya. Iya, suaranya ada di posisinya ada sebelah kiri gue, sebelah kiri kelompok gue lah waktu itu. Iya. Gue turun, gue cerita, Bu, saya dari hutan mati, ketemu jalannya jalan ini. Aduh deh, kata si ibu, aduh deh itu mah bukan jalur pendakian. Buset. Oh jadi itu lu tuh ada di posisi yang bukan, istilahnya bukan pada jalurnya gitu. Iya, bukan trek pendakian pada saat itu. Buset. Makanya yang menurut gue horor tuh ya begitu, bukan gue ketemu apa namanya ketemu bentuk Sosok ya, sosok ibaratnya sosok atau apa. suara bentuk, menurut gue masih ya udahlah. Tapi kalau posisinya lu satu kelompok nih, atau lu sendiri atau lu berdua lah misalkan dibikin bingung di jalur trek yang maksudnya yang lu belum pernah datengin, itu menurut gue udah paling ekstrim horornya. Karena pertama buta jalan, kedua lu dibikin kayak gitu, dibikin bingung. Itu sih. Pasti juga resikonya juga sih ya kalau gitu ya. Iya, resikonya tinggi banget, soalnya gue bawa orang di situ. Biarpun temen gue ini yang cowok, dia udah kemana aja gitu ya, tapi ini gue yang ngajak, berarti gue yang leaderin gitu loh. Iya, iya. Ya ibaratnya kayak jadi tanggung jawab. Iya, ya. tanggung jawabnya gue berat banget emang waktu itu. Ya udah, itu posisi gue udah ketemu si ibu itu, udah ngobrol segala macem, itu kaki gue masih gemeteran, saking Panik ya. ya saking paniknya, bener-bener panik itu posisi gue. Nih, dalam kondisi lu kayak gitu, saat lu pertama kali tersesat begitu, maaf nih, ada kata ini enggak lu? Dalam hati lu terbenak, apakah kita bakal mati di sini gitu? Terbenak nggak di pikiran lu? Kalau
pada saat itu ya pikiran gue Oh. nggak sampai ke situ. Pikiran gue tuh gue tersesat aja lama ditemuinnya gitu. Tahu-tahu 3 bulan Iya. kan kayak ada pernah cerita tuh. Dari hal itu lu tersesat gitu, yang pertama di pikiran lu tuh apa? Apa lu kangen orang tua lah, apa lu kangen pengen main sama temen lah, atau lu kangen apa gitu? Nggak ada sih kalau kayak gitu. Cuman satu doang, pengen tujuan nyampe Pengen sampai ke bawah aja ke udah. bawah. Karena pertama gue ngejar waktu juga waktu itu. Ngejar bis lah, ngejar kendaraan umum. Oke. Nah, kalau lu ada posisi gitu gimana, Nang? Gue nggak bisa apa-apa sih, gue belum pernah pengalaman juga. Gue kalau posisi kayak gitu sih tetap explore terus sih gue. Segimanapun apa adanya, gunakan ilmu apa yang ada sih. Entah mau makan apa di situ kan, kita nggak tahu kalau misalnya lama nih, misalnya mau makan apa aja sebulan apa berapa di situ kan. Pakai apapun yang ada, dan lupa juga sama ya ingat yang di atas lah. Terus cerita ini gue juga ada yang waktu gue naik ke Ciremai. Oh, ini kan gosip kalau Gunung Ciremai itu emang horor ya. Ke Ciremai naik masih lancar, gue summit masih lancar. Pas turun Turun lagi nih. pas turun Iya, turun dalam lagi ya? dalam keadaan capek wajar ya kan, kecuali kalau lu pas naik berarti lu niat lu udah nggak bener di situ. Lu pikiran kotor dari lu Ya. gitu. Nah, Suwe lu pas turun nih posisinya kalau nggak salah itu dari pos 3 mau ke pos 4, dia emang pertama posisinya itu vegetasinya emang lebat kan. Iya. Banyak pohon-pohon tinggi. tinggi gede. Treknya tuh tanah gembur lah, tanah gembur. Berarti diinjek lengket. Blur. Nggak terlalu lengket tapi basah lah. Keadaan kontur jalannya tuh, kontur treknya tuh basah. Lu lengket mah tanah merah. Sini tanah sini berarti. Iya. Nah, gue naik waktu itu berenam kalau nggak salah. Nah ini posisinya pas turun, gue jalan duluan, jalan paling depan nih gue posisinya. Nah teman-teman gue sama saudara gue juga sih, dia di belakang gue. Gue turun duluan nih. Biasanya kalau gue turun gunung emang agak lari sedikit kan. Pertama gue nggak mau nahan beban tas gue yang lumayan kan. Waktu itu emang gue pakai daypack sih. Daypack gue kecil-kecil cabai rawit. Dalamnya bisa 20 Rumah? kilo. Enggak, Oh, enggak. 20 kilo sumpah. Publik aja. Barang penting. Hampir sama kayak Surat tanah hampir agak. sama enggak lah. Kondom. Enggak lah. Pokoknya pas turun itu gue kelihatan kayak apa namanya? Linglung. Iya linglung pertama. Tapi ini nggak kesasar kayak di Papandayan. Maksudnya gue nggak salah jalurnya benar. Nah ketemulah gue nih di trek yang kanan kirinya tuh masih ada rumput-rumputnya. Gue jalan-jalan kan biasa jalan kalau turun gunung kan nunduk terus gitu kan, ngeliatin jalan kemana ini ada batu atau ada akar atau Lubang. ada apa ya kan. Gak lama ada ular lewat melintas trek. Segede mana tuh kira-kira? Gini. Misalnya lewat nih Ya ya. seukuran anak kobra 2 jari, 2 muda jari. lah. Iya, dua jari. 2 jari lah. Cuman kepalanya garis kuning, Kayak avatar gitu. kepalanya Betul. doang. Belang gitu kan. Iya. Kepalanya belang. Ya kan. Oke lah gue liatin kan sampai itu hewan selesai nyebrang. Gue turun nih ke bawah, nggak kenapa-napa itu di situ. Cuman karena emang posisi gue mitosnya emang apa namanya capek, terus dibikin kayak linglung nih. Gue beneran ada yang ngikutin gak sih, maksudnya temen gue saudara gue di belakang tuh ngikutin turun gak sih ya kan, atau gue salah jalan lagi nih. Pas udah turun ke bawah, udah sampai base camp, selesai makan, gue nyampe ke rumah saudara gue yang ada di Majalengka itu. Ya. Karena kan gue posisinya waktu itu naik ke Ciremai lewat Apuy, via Apuy. Gue ceritalah sama saudara gue di Majalengka ini, yang orang situ asli gitu loh. Gue nanya, Mang, tadi di Gunung Ciremai ngelihat ada ular lewatin trek, nyebrang trek.
terus dilewatin nggak, maksudnya dilangkahin nggak atau diapain kayak gitu kan si ular itu? Enggak kok, nggak diapa-apain, cuma diliatin doang terus jalan. Ya udah bagus, kalau dilewatin antara sakit sama meninggal katanya. Buset. Lu pilih dua tuh, rumah sakit sama meninggal. Ya karena kan gue pikir itu hewan melata yang apa namanya yang berbahaya lah, maksudnya ya udah gue liatin dulu aja ini mau kemana arahnya. Pikiran gue positif, nggak ada apa-apa. Itu kondisinya dia lagi jalan tuh cepet sesek apa Kayak lambat? biasa ular. Lambat biasa. Iya. Set, ular gimana sih kan? Set, jalan assalamualaikum. Ada kan cepet kan buat boker ya. Kayak lo aja ngeliat boker. Ya beda itu mah anjing. Gue penasaran dah yang tadi yang lu di Papandayan kan katanya ada 2 cewek tuh. Nah itu dia gimana tuh? Dia lempeng-lempeng aja gitu, kan nggak ada apa-apa nih kan, naik turun udah. Apa dia ada Sama-sama kayak ya udah ngerasainnya pas turun doang sih, maksudnya yang naik mah nggak ada masalah apa-apa, nggak punya masalah apa-apa gitu loh, nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Nah pas turun inilah yang bikin semuanya jadi ya udah. siapa Kena. tahu dia naik di mana, keluarnya di Cirebon kan nggak tahu. Iya, ada juga kan cerita kayak gitu. Nah makanya cerita orang gitu. ya bener kata lu tadi, kayak ngeliat apa namanya arah matahari, arah angin. Terus ke aliran air ya, Iya, kalau ada aliran air. peralon atau apa. Berarti kalau aliran air kan kita ngikutin ke bawah bisa ketemu daratan. Iya benar sih, kayak sungai gitu ya. Yang tadi di yang kisah cerita lu yang di Papandayan itu berarti itu cuman nggak cuman sih, karena keadaan lu lagi capek ya. Keadaan lu lagi capek, terus di samping juga lu di situ cuman berempat arah turun. Itu udah ibaratnya kondisinya udah payah banget lah ya, udah. Iya, udah pikiran kemana-mana lah. Kemana-mana kayak. Pasrah aja. Ya udah pasrah emang, udah ya udahlah, yang penting gue udah berusaha buat turun. Entah ini nanti muncul di mana, gue nggak peduli, yang penting gue turun aja. Yang penting selamat dulu Iya. lah. Iya. Posisinya waktu itu kayak gitu. Dan pada akhirnya lu bisa turun dengan selamat, terus bisa balik ke kediaman masing-masing ya. Iya, bisa selamat ke rumah masing-masing. Tapi setelah itu ada nggak misalkan kayak lu entah lu badan lu ada yang nggak enak atau langsung meriang atau gimana, efek dampaknya? Nggak ada efek sama sekali kayak gitu sih pengalaman gue naik gunung. Kan biasanya kan kalau ada yang ibaratnya shock atau apa kan pulang-pulang langsung kayak kepikiran meriang atau gimana ya kan, nggak tahu juga gue, karena ada yang kalau kata orang ada yang ketempelan lah, ada yang ke bawah. Alhamdulillahnya sih nggak ada, Aman-aman aja. aman-aman aja. Pengenlah karena aksi doang jalan terus. Itu Iya, ya. karena emang ya sugesnya nggak nemu jalan, bukan takut Sesuatu ya. iya takut sesuatu. Ya, karena memang di gunung sih juga kita nggak bisa sembarangan ya. Memang harus juga berjaga, jaga omongan, jaga tingkah laku, perilaku kita kan di sana. Karena memang dampaknya bakalan balik lagi ke kita. Dari mulai gue pernah ngobrol sama temen gue orang Jakarta Timur, kalau lu niat dari bawah udah jelek nggak bakal nyampe lu sampai atas. Entah ke puncak kek, entah ke tempat campnya kek, entah di perjalanannya kek, nggak bakal nyampe. Pasti ada aja masalah. Ini sama kayak yang waktu itu kita mau ke Guntur, yang kata kita dibikin bingung tuh, yang si Edoy, yang kita mau ke pos, kalau nggak salah dia mau ke pos 3, yang kita nyari jalan udah pusing, itu yang kita mencar semua, bikin bingung kan. Itu emang posisinya sama sih, masih sama posisinya, karena pertama emang kondisi fisiknya juga, fisik kita orang gitu yang Pemulaan waktu Udah naik kekuras kan. udah kekuras karena jalan terlalu lama kan, akhirnya ya begitu. ada aja masalahnya. Masih syukur lah kalau ibaratnya cuma dibikin bingung. Sama kayak apa namanya, sebenarnya nih ya, mau gunungnya setinggi apapun, mau lu kuat kek nggak kuat kek,
kalau emang lu nggak diridoin buat naik gunung itu ya nggak bakal nyampe. Ada aja kendalanya. Ada aja pasti. Kayak gue contoh kemarin ke Gede nih belum lama. Niat gue emang pertama, emang benar-benar niat terjelek sih waktu itu. Gimana? Gue udah niatin buat gue mau bikin konten lah. Terus yang dapat apa aja? Maksudnya gue mau bikin konten, ya itu kan udah niat menurut gue ya, gue pribadi ya udah jelek aja gitu. Karena kan harusnya ya udah gue pengen naik gunung itu, pengen nikmatin, pengen refreshing di alam segala macam. Benar. Tapi malah gue niatin buat bikin konten. Akhirnya pas besokannya gue mau summit, itu emang pengaruh dari fisik gue juga sih. Maksudnya itu gue malam sebelumnya itu gue nggak bisa tidur, begadang lah. Nah pas di trekking tuh gue benar-benar payah, nggak kayak biasanya gitu, biasa aja, nggak capek, nggak terlalu juga kuat gitu, maksudnya standar lah. Iya. Pendaki standar lah gue mah kalau gitu kan. Nah posisinya di situ gue benar-benar capek. Akhirnya sampai tempat camp tuh di Kanang Badak. Besokannya gue mau summit, tiba-tiba dada gue nyesek, kayak ketusuk-tusuk, ya kan? Itu kondisinya emang pengaruh dari fisik juga. Terus yang gue bilang ada something lah di ya udah akhirnya di pertengahan jalan mau ke puncak itu gue bilang sama temen gue, udah lu berdua naik aja ke atas, gue turun lagi ke bawah. Nah temen gue ini bilang kan dipesan dari bawah tuh jangan sendirian turunnya. Udah nggak apa-apa, nyantai aja, gue inget kok gitu jalurnya kan. Nah di pertengahan jalan gue pisah itu gak lama emang ada pendaki turun juga tuh, dia habis summit. Dia cuman summitnya subuh. Nah itu gue posisinya kesiangan, gue bangun 5:30, prepare kan 6:30 baru jalan kan. Iya. Nah turun gue bareng si pendaki itu berdua, ya sama posisinya kayak dibikin linglung. Tiba-tiba dari mulai terang itu kan posisi jam 7 pagi kan, jam 7 udah ada sinar lah. Iya. Ya kan, gue udah ngerasa hangat badan. Nah tiba-tiba di seperempat jalan dari gue misah sama temen gue ini, tiba-tiba tuh kayak gelap, tiba-tiba gelapnya gelap langsung. Terus gue ngerasa dingin, padahal sebelumnya itu ada sinar matahari, ya kan? Ya logika aja lah, maksudnya ya kalau itu fenomena yang ada di alam itu, yang ada di situ gitu kan. Iya. Ya wajar aja sih, cuman menurut gua anehnya kenapa bisa tiba-tiba begitu, padahal angin masih standar kan. Iya. Nggak terlalu kenceng. Gua kayak linglung. Ini gue beneran ngikutin orang atau bukan sih? Si orang ini nih, si pendaki ini yang turun, gue ikutin, tapi gue belum ngajak ngobrol. Belum ngobrol itu? Iya. Ketemu doang? Iya, ketemu pas papasan itu yang gue misal sama temen gue. Gue ngikutin, ini beneran manusia atau bukan nih? Karena posisi gue udah capek, pikiran gue udah kemana-mana, terus dada juga sakit kan. Gue ngikutin. Nah setelah dari itu, keluar dari yang tiba-tiba gelap itu, dingin itu, gue ngobrol, maksudnya gue tanya lah, Kang, nanjak sendiri? Enggak kok, ada temen di atas, cuma saya turun duluan. Oh dia jawab begitu nih. Oh gue maksudnya gue lega lah kalau ini orang biasa gitu kan. Takutnya kan karena gue capek ada segala macem itu, nggak taunya bukan manusia, gue ngikutin aja turun ke bawah, gue nggak tahu nanti munculnya di mana, ya kan? Gue ngikutin turun, sampailah. Jadi dari Cibodas ini dia treknya itu ada yang ke Pangrango, ada yang ke Gede, ada pertigaan lah dari kandang. Persimpangan. Iya, gitu. persimpangan. Di persimpangan itu si Akang itu ngomong ke gue, Kang, aturan ini dikasih plang jalan nih. Tunjuk. Soalnya kalau dari atas itu nggak kelihatan kalau yang ke kandang badak tuh kemana, ke kiri, ke kanan, atau lurus.
oh iya Kang, harusnya ada juga nih di sini buat ngasih tanda jalan gitu kan. Kalau ini ke kanan Badak, kalau ke kiri Pangrango. Kalau dari atas ya posisinya. Ya oke lah. Pas di situ gue udah makin lega lagi. Oh ini orang beneran. Ya udah gue turun. Kalau misalkan itu bukan orang ngeri juga. Ya kan. Tapi malamnya itu ya biasalah kalau di gunung kan kalau mau buang air kecil Iya. pasti kan permisi bismillah kan. Iya. Gue permisi pakai bahasa Sunda tuh kan, dalam hati gue baca bismillah. Nah posisinya itu jadi gue berempat nih, gue lagi masak lagi kalau nggak salah itu lagi bikin kopi. Gue bikin kopi, gue belum pengen buang air kecil nih, gue tunggu aja dulu lah di dalam nih. Nah si teman gue ini si Randy dia keluar, ya kan, dia keluar. Gak lama si Tile nih pakai kacamata ikutan juga. Gue ikut kan di samping tenda lah, posisinya sama nih kayak gini. Samping tenda dia buangnya kecil kelar. Gak lama mereka masuk, gue juga kebelet nih. Gue keluar lah sendiri. Gue nggak bawa air kecil sendiri. Gue nengok ke kiri, gelap kan, karena gue nggak bawa penerangan, nggak bawa senter, nggak bawa headlamp, ada di dalam tenda semua. Gue buang air kecil, pas ngeliat ke depan nih, ngeliat ke depan begini, bayangan hitam, kayak orang gimana sih, orang keker, cuman ya orang tegak, keker kan, cuman gelap, matanya merah. Buset. Gue nunduk lagi langsung begini, gue kelarin, selesai gue masuk. Gue nggak cerita apa-apa sama temen gue di situ. Yang lebih ininya lagi, dalam tenda begini nih, melintang tidurnya. Di sini si Tile, Wendy, si Ipin teman gue di paling sini nih, Dekat. Mana dekat pintu ya? Iya kan, dekat pintu. Ininya nggak bisa ditutup. Tapi amannya apa? Gue bikin tenda itu flysheetnya, gue bikin Jadi kayak ada terasnya ngebentang, gitu. tapi ada terasnya di depan. Iya. Posisinya sama nih kayak gini. Nah di dalamnya itu mereka pada tidur semua nih. Posisinya itu posisinya itu di jam 2:30 pagi lah. Iya. Nah si Ipin masih merem-merem melek lah, maksudnya tidur ayam lah. Gue bilang, Pin lu udah tidur belum? Udah nih, mau tidur gua. Ya kan, udah gimana sih kalau orang mau merem tapi diajak ngomong? Iya. Ya kan, kayak gitu. Gue kesel gitu. Ya kan, gitu. Tidur gua. Ini tenda nggak bisa ditutup beneran? Bisa nih, ininya doang nih, jaringnya doang. Akhirnya gue karena malas bangun karena gue udah pakai sleeping bag, gue tidur ngadep ke kanan nih. Iya ngadep ke kanan gue, tangan kanan gue kan gini kan. Udah pada tidur nih, senyap, nggak ada suara apa-apa, ya kan. Gue tidur ngadep ke kanan begini nih. Kan kaki semua pada melintang begini ya, melintang begini. Tangan otomatis kalau di sleeping bag masuk ke dalam kan, nggak mungkin ada yang di luar. Begini, jadi pantat gue ada yang megang begini. Ini Anjing gue merinding. sekali doang. Ini Gue merinding anjing. Itu keras apa Gua- gimana tuh tangannya? Rasa keras apa gimana? gimana sih di bagian bokong lu dipegang? Ini. Ini nih. Ini. Maksudnya di bagian sini loh. Iya. Jadi kan gue melintangnya begini nih, jadi gue begini. Iya. Buset. Tuh, gue udah mau teriak, nggak mungkin juga nih orang-orang udah pada tepar. Ya udahlah, gue karena emang ngantuk juga kan posisinya. Ya udah biarin ya, gue bilang dalam hati, permisi, punten gitu kan. Udah gue tidur langsung. Suara musik gue kencengin langsung di situ.
Misalnya dia bilang punten ada yang teriak mangga. Karena kan takut Tidurin kan. pertama kan anjir ini hewan kali ya kan itu pikiran gue pertama di situ, tapi hewan nggak mungkin nih, hewan apaan anjir, kerasa banget begitu kan. Toel lagi. Mau ngapain hewan emang noel pantat lu anjir. Ya udah lah pokoknya intinya begitu. Ya menurut gue itu pengalaman yang gak bisa gue lupa gitu Ya. sepanjang Menurut masa. gue sih menarik cerita dari Mang Jai kita ini. Ya, yang rame-rame. Horornya ada, Lucunya ada. lucunya ada. Tapi sih menurut gue sih ya sepayah apapun kita tetap kalau emang ada temen, kompakatan lebih penting. Menurut gue harus kompak, lebih penting. Bener sih. No ya, kalau di alam bebas itu apalagi di gunung nih ya, itu sifat asli itu bakal kelihatan. Dari mulai yang egois, mau apa, dari mulai yang maunya disiapin, dibantuin, ya segala macam kemanjaan yang ada di rumah tuh pasti kelihatan Iya ya. kalau di alam bebas nih. Gue udah nemuin banyak orang yang sifatnya A, B, C. Oh ternyata dia begini nih aslinya. Oh dia begini, dia begini. Kita jadi belajar banyak tahu. Tahu lah teman-teman kita Gue sebagai orang yang belum pernah, gue tertarik sih gue sebenarnya. Tertariknya apa Sayangnya, nih? mohon maaf nih, sayangnya gue udah gantung keril. Gue memutuskan untuk pensiun. Lu kalau mau latihan bisa tuh di belakang lu tuh. Tapi kalau lu butuh apa pemandu, Support. kalau porter gue nggak sanggup, badan gue udah nggak bisa. Mohon maaf sekali Lord Bonang. Naik gunung yang lain aja nang. Ya gunung yang licin lah. Gue enak tuh yang diceritain licin doang, tuh. gue anjir lah. Jadi pengen bego rasain. Belum pernah soalnya gue. Mountain Race nang. Bisa kali nanti kita ya. Bisa sih Bisa sebenarnya, lah. tapi gunung-gunung yang nggak terlalu ekstrim lah. Gue pengen yang nyantai aja, gue pengen Ya, nikmatin sunset, Cakep. sunrise, nikmatin campingnya. Lain waktu lah mungkin kita bakal naik ya. Bisa. Oke, keren banget, lumayan cerita hari ini. Menurut lu dari semua cerita itu apa sih pelajaran yang bisa lu ambil kira-kira dari semua cerita lu yang pendakian lu terakhir ini beberapa belakangan ini? Ada nggak sih pesan-pesan lu kayak misalkan, jadi tuh intinya pesan-pesan buat teman-teman nih yang pengen mendaki, yang masih pemula atau segala macam, dan sebagai lu yang udah ibaratkan lebih berpengalaman, nah ada nggak sih pesan lu buat mereka? Jadi pesan-pesannya yang pertama, jangan ambil apapun selain foto, video, momen lu di atas lah, momen lu di gunung itu. Yang kedua, jangan tinggalkan apapun selain jejak, ya kan. Yang terakhir, jangan ngotorin gunung. Intinya itu doang, sama jaga lisan. Jadi udah siap mau naik? Yang terakhir yang susah. Oke, makasih nih, ceritanya luar biasa, malah bikin Bonang kepengen jadi. pengen. Tapi sayangnya gue udah pensiun, Nang. Jadi gak bisa gue ngikut begitu lagi. Salah dibicarakan ke depannya lah ya. Sebenarnya gue dulu punya mimpi sebelum gue merit lah. Gue pengen naik Gunung Rinjani. Sejomen. Pengennya begitu, cuman kan apa daya, nggak bisa. Mungkin nanti ada momennya bisa. Seenggaknya bisa ngeliat ke sono lah. Oh Rinjani begini. Mungkin ada tempat lain selain Jawa Barat. Ya, emang itu mimpi gue dulu. Boleh. Kita kejar lewat Eagle Adventure ini. Wanjay, gila kata-kata terakhir. Apa? Kita kejar lewat Eagle Adventure ini. Mas, gila lu, mantap. Kata bujang rimba. Kalau nyeruput tuh kering bibir gua. Gurih. Ini buat yang terakhir nih. 3 kata buat Eagle Adventure. Kameramen kalian 3 kata nih. 3 kata buat Eagle Adventure. 3 kata nih buat Eagle Adventure. Berkembang, mendunia, berjaya. Berkembang, mendunia, menjaya. Berjaya. Berjaya. Berkembang, mendunia, berjaya. Amin.
ininya salam bujang rimba. Nang tangannya nih. Salam bujang rimba. Bahasa bujangan ya Bang. Luar biasa malam ini. Cerita langsung dari kameramen sekaligus Member. coach gila. Founder. 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 Cukup menarik ceritanya menurut gue ya. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil, kita petik buat diaplikasikan di perjalanan kita. Terutama buat Mas Bonang ini katanya tertarik mau naik gunung. Mau saya tanya Prak. Apa sih yang membuat lu tertarik ke gunung itu? Kan ke gunung itu kan lu bisa capek, lu bisa celaka, udah gitu biaya juga pasti ada. Apa sih yang membuat lu tertarik pergi ke gunung? Suka tantangan, Wih, eksplorasi, sama yang berbau tantangan gitu gue suka. Terus juga gue belum pernah namanya ngerasain capek gimana naik gunung ya, karena gue suka olahraga fisik juga. Itu sih. suka tantangan. Misalkan kalau lu ditantang sama ibu mertua lu mau nikahin dia kapan? Ini tantangan nih. Ntar dah kalau udah Itu tantangan jadi tuh kan. siapnya lah gue lah. Mudah-mudahan siap, doain aja gitu adventure. Oke, sip. Berarti ngelangkain gua lagi dong. Bukan langkain lagi lu, loncatin. Oke lah, cukup sekian momen kali ini ya. Seada-adanya. Ini apaan sih nggak jelas tapi keren menurut gua ya. Tapi buat kalian semua temen-temen yang punya cerita-cerita horor, cerita-cerita pengalaman yang berbau-bau mistis kan, naik gunung kayak atau pengalaman petualangan lu, boleh di-share aja. Di like di komen, kalau nggak langsung email ke email Eagle Adventure. Nanti kita mungkin kita datengin, kita ngobrol langsung gimana cerita sih pengalaman lu kan yang keren, kita bagi-bagi ke teman-teman semua. Tenang aja, nggak ada imut biaya. Ngapa lari jadi ke situ? Gratis, pokoknya gratis. Gratis pokoknya. Oke, tungguin lagi keseruan kita, konten-konten berikutnya. Sambil ngopi bareng. Sambil ngopi bareng sama gue Star Bonang, anjing gue Star. Mister siapa? Hah? The Gue Star, The Amatir, The Adventure. Wih. Oke, cukup sekian. Makasih yang udah ngikutin. Woi, mana lo? Oke, makasih yang udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sebanyak-banyaknya di-share ke teman-teman. Berbagi cerita yang keren. Sekarang jam berapa nih? Setengah 12. Kita tutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rimba.